Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa kembali bersama kami di saluran YouTube OPS Deso. Di kesempatan kali ini, saya akan memberikan contoh soal PPPK tahun 2024 untuk guru ya teman-teman, yaitu beberapa contoh terkait dengan teknis atau SGT yang sesuai dengan kisi-kisi yang baru saja diterbitkan. Nah teman-teman, sebelum kita ke beberapa soal contoh kita atau teman-teman, saya mohon like, comment, share, and subscribe saluran OPS Deso agar teman-teman tidak ketinggalan info-info menarik seputar dunia pendidikan dari kami. Dan mohon teman-teman untuk share kepada teman-teman yang lain ya. Oke, kita langsung saja ke beberapa contoh soal terkait dengan contoh soal dan pembahasan P3K 2024 sesuai dengan kisi-kisi terbaru ya, yaitu kompetensi teknis terkait dengan soal SGT. Nah, di sini sebelumnya kompetensi teknis itu masuk ke dalam SGT ya teman-teman. Jadi soal yang berkaitan dengan penilaian situasi kerja sederhana dengan jumlah soal itu 90. Jadi di sini tuh cukup banyak sekali soal kompetensi teknis terkait dengan SGT. Nah, pilihannya itu adalah A sampai E dengan bobot nilai antara 1 sampai 5. Jadi teman-teman pilihlah jawaban terbaik dari jawaban yang baik. Begitu ya teman-teman. Oke, kita langsung saja ke contoh soal nomor pertama. Kompetensi teknis SGT. Anda adalah kepala sekolah yang memiliki fasilitas terbatas. Sebagai seorang pemimpin sekolah, tentu Anda diharapkan tetap dapat mengembangkan sekolah dengan kondisi tersebut. Langkah awal apakah yang paling tepat untuk Anda lakukan? A. Melibatkan semua pihak untuk bekerja sama agar pembelajaran tetap berjalan. B. Menginventarisasi sumber daya yang dimiliki dan melaporkan ke dinas terkait agar mendapat kebantuan penuh. C. Berusaha bekerja sendiri semaksimal mungkin dengan kondisi yang ada agar pembelajaran dapat berjalan dengan baik. D. Melakukan rapat dengan guru-guru dan membuat rencana tindak lanjut. E. Memanfaatkan sumber daya apapun yang dimiliki dengan memaksimalkan untuk pembelajaran. Nah, di sini untuk teman-teman pilihlah jawaban terbaik dari jawaban yang baik. Jadi untuk nomor 1 di sini ada kepala sekolah yang memiliki fasilitas terbatas. Lalu bagaimana cara kepala sekolah tersebut agar pembelajarannya itu tetap berjalan ya. Maka kita bahas dulu untuk pembahasannya. Pembahasan di sini itu yang A itu melibatkan semua pihak itu jelas ya, itu baik. Menginventarisasi juga baik. Nah, kalau berusaha bekerja sendiri itu tidak ya, kita tinggalkan yang C. Melakukan rapat juga baik. Yang E memanfaatkan sumber daya apapun yang dimiliki dengan memaksimalkan untuk pembelajaran itu yang paling baik. Jadi di sini jawaban yang memiliki poin 5 itu adalah yang E ya teman-teman. A itu memiliki poin 4, melibatkan semua pihak itu baik, namun lebih baik itu adalah memanfaatkan sumber daya apapun yang dimiliki dengan memaksimalkan untuk pembelajaran. Jadi nomor 1 jawabannya itu adalah yang E. Lanjut soal nomor 2. Beberapa siswa di kelas yang Anda ampu mendapatkan nilai yang sangat rendah sehingga terancam tidak bisa naik kelas. Sebagai guru, tindakan yang akan Anda lakukan dalam situasi kerja seperti ini adalah A. Memberi motivasi agar meningkatkan semangat belajar, meminta siswa belajar kelompok dengan temannya, meminta orang tua untuk mendampingi anaknya belajar. Yang D. Memberikan layanan belajar sesuai penyebab kesulitan belajar siswa. Yang E. Mengingatkan siswa agar lebih giat dalam belajar. Nah, ini juga materi atau pilihannya itu bagus-bagus semua ya teman-teman. Namun di antara jawaban yang paling bagus atau pilihan yang paling bagus itu adalah jawaban yang D, yaitu memberikan layanan belajar sesuai penyebab kesulitan belajar siswa. Yang A itu memberikan motivasi itu bagus juga ya teman-teman. Namun yang paling baik adalah memberikan layanan belajar sesuai penyebab kesulitan belajar siswa untuk anak-anak yang sangat rendah ya, mendapatkan nilainya itu sangat rendah. Nah, di sini itu adalah soal SGT kompetensi teknis untuk guru. Jadi untuk teman-teman semua guru itu nantinya akan mendapatkan soal-soal kompetensi teknis yang terkait dengan SGT ya teman-teman.
Oke, lanjut untuk soal nomor 2. Pak Surya, seorang guru SD mata pelajaran IPA, ingin memperkenalkan teknologi saat mengajar pada siswa. Bagaimana mendemonstrasikan penerapan konsep gelombang cahaya dalam kehidupan sehari-hari? Teknologi yang dipertimbangkan antara lain aplikasi simulasi video pembelajaran dan perangkat lunak interaktif. Teknologi yang paling efektif dalam membantu peserta didik mencapai tujuan pembelajaran tersebut adalah, nah ini pembelajaran IPA memperkenalkan teknologi saat pengajaran pada siswa gitu ya. Yang A, aplikasi simulasi untuk siswa memperagakan penggunaan gelombang cahaya dalam kehidupan sehari-hari. Yang B, video pembelajaran yang berisi materi pengertian dan jenis-jenis gelombang cahaya. Yang C, aplikasi kuis dari interaktif untuk mengetahui pemahaman siswa tentang kegunaan gelombang cahaya. Yang D, buku teks digital tentang konsep gelombang cahaya dan dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Yang E, video berita tentang dampak gelombang cahaya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini semua pilihannya itu hampir sama semua ya teman-teman. Hanya saja di sini itu pilihan yang paling sesuai itu adalah yang paling efektif dan juga yang paling baik untuk peserta didik itu adalah aplikasi simulasi untuk siswa memperagakan. Jadi siswa itu memperagakan itu lebih bagus, lebih baik, ya lebih efektif daripada hanya memberikan video, apalagi buku kayak gitu ya. Nah, aplikasi kuis itu tidak kita gunakan karena di sini untuk aplikasi kuis itu adalah untuk pemahaman, bagaimana siswa mampu memahami materi yang kita sampaikan. Jadi jawaban yang memiliki poin tertinggi itu adalah yang A. Gitu ya. Yang B itu video pembelajaran itu poinnya 4. Gitu ya teman-teman. Lanjut untuk soal nomor 4. Bapak Badai, seorang guru biologi, sedang mengajarkan murid-murid SMA-nya tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tumbuh kembang tanaman. Salah satu hasil penelitian sederhana yang dilakukan oleh murid-muridnya menunjukkan bahwa musik berpengaruh terhadap tumbuh kembang tanaman. Murid-murid sangat semangat dengan hasil penelitian ini dan ingin menelitinya lebih lanjut. Namun Pak Badai juga mengetahui bahwa waktu dan sumber daya yang ada di sekolah sangat terbatas. Sebagai guru yang baik, apa yang dapat dilakukan Pak Badai untuk memfasilitasi murid-muridnya itu? Nah, di sini ada pembelajaran biologi di SMA, kemudian mereka melakukan penelitian dan ternyata penelitiannya itu sangat membuat peserta didik itu senang dan ingin mencoba untuk melakukan praktek lagi seperti itu. Lalu gurunya itu enggak punya atau tidak, sekolahnya itu tidak mempunyai fasilitas yang mumpuni, maka apa yang akan dilakukan? Yang A, Pak Badai dapat menyediakan waktu tambahan untuk secara pribadi membantu muridnya melakukan penelitian lebih lanjut. Sudah sewajarnya guru memberikan dukungan bagi murid-muridnya yang ingin belajar lebih jauh. Yang B, Pak Badai dapat meminta murid-muridnya memikirkan kembali keinginan mereka dan mempertimbangkan keterbatasan sekolah serta masih banyak materi yang lain yang harus dipelajari oleh murid. Yang C, Pak Badai dapat menyampaikan kepada murid bahwa penelitian lebih lanjut tersebut dapat mereka lakukan nanti saat mereka sudah duduk di bangku kuliah, karena untuk melakukan penelitian tersebut diperlukan keterampilan yang lebih tinggi. Yang D, Pak Badai dapat menghubungi universitas yang terdekat dengan sekolah atau universitas alma maternya untuk mengusahakan program kemitraan yang memungkinkan universitas memfasilitasi penelitian murid. Yang E, Pak Badai dapat meminta murid menulis surat kepada kepala sekolah untuk memfasilitasi penelitian tersebut dengan menyediakan sumber dananya, karena penelitian ini akan mengangkat nama sekolah. Nah, di sini jawaban-jawaban yang paling sesuai atau yang tidak sesuai itu yang B sama yang C. Ya, itu tidak sesuai. Kita tidak memberikan fasilitas, malah menurunkan semangat peserta didik. Jadi di sini jawaban yang paling sesuai itu adalah yang A, Bapak Ibu. Pak Badai dapat menyediakan waktu. Jadi karena murid itu memiliki keinginan, maka kita sebagai guru itu menyediakan waktu tambahan untuk peserta didik agar mereka itu apa yang mereka inginkan itu bisa terpenuhi. Jadi jawaban yang memiliki poin 5 itu adalah yang A.
Yang D itu poin 4, kita juga bisa menyampaikan kepada universitas kita untuk memfasilitasi murid kita agar mereka bisa melakukan keterampilan praktek seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi jawabannya untuk nomor 4 itu yang memiliki poin tertinggi itu adalah yang A. D itu poinnya 4, yang E itu poinnya adalah 3. Lanjut untuk soal nomor 5. Jika sebagian besar siswa mengajukan pertanyaan karena belum memahami materi yang Anda jelaskan, maka sebagai guru yang Anda lakukan adalah, nah ini ada siswa yang mengajukan pertanyaan karena mereka belum memahami, maka apa yang akan kita lakukan? Apa yang akan kita sampaikan kepada peserta didik? Yang A, menjawab sebagian pertanyaan. Ingat teman-teman, ketika ada pertanyaan kemudian di situ pilihannya sebagian, tidak, atau menghukum dan sebagainya, itu adalah jawaban yang tidak kita pilih seperti itu, karena itu sangat bertentangan dengan kita sebagai seorang guru. Yang A jelas tidak ya. Yang B, memberikan saran kepada siswa untuk mempelajari materi yang ada di buku dengan cermat. Yang C, meminta siswa yang belum paham untuk belajar kelompok dengan klub belajar. Yang D, meminta siswa yang belum memahami materi bertanya kepada teman yang sudah paham. Yang E, menjawab semua pertanyaan dan memastikan semua siswa memahami materi tersebut. Nah, kalau kita memberikan saran kemudian meminta siswa untuk belajar kelompok atau meminta siswa yang belum memahami materi bertanya kepada teman yang sudah paham, itu tidak ya teman-teman, karena pertanyaannya itu kepada kita, maka sebaiknya itu adalah kita menjawab semua pertanyaan. Jadi jawaban yang memiliki poin tertinggi itu adalah yang E. A itu 4 poin, menjawab sebagian ya sudah, kita bisa menjawab sebagian, misalkan capek dan sebagainya, maka kita jawab sebagian. Jadi yang paling sesuai itu adalah yang E, yang A itu 4 poin. Oke, lanjut ke soal nomor 6. Ada seorang siswa yang biasanya taat pada tata tertib sekolah dan tidak pernah melakukan pelanggaran. Tetapi pada suatu saat siswa tersebut terlambat dan tidak mengikuti upacara hari Senin dengan alasan bangun tidur kesiangan. Tindakan yang sebaiknya dilakukan oleh guru tersebut adalah, nah di sini ada seorang siswa, dia tidak pernah melakukan pelanggaran namun tiba-tiba itu melakukan pelanggaran, datang terlambat dan tidak ikut upacara. Maka apa yang akan kita lakukan? Yang A, membiarkan siswa tersebut. Nah itu jelas tidak masuk dalam pilihan. Menegur siswa tersebut karena telah melakukan pelanggaran terhadap tata tertib sekolah. Membiarkan siswa tersebut itu juga tidak masuk ya, karena biasanya dia selalu patuh pada tata tertib sekolah, itu juga tidak. Membiarkan itu tidak pilihan kita. Memberikan peringatan kepada siswa tersebut agar tidak terjadi hal yang sama. Memberikan sanksi sesuai tata tertib karena siswa tersebut tidak mengikuti upacara. Kalau memberikan sanksi itu sekarang itu malah nanti bermasalah ya. Jadi sebaiknya jangan memberikan hukuman atau sanksi. Nah, untuk pembahasan untuk jawaban ini yang memiliki poin tertinggi itu adalah yang B, menegur siswa tersebut karena telah melakukan pelanggaran terhadap tata tertib sekolah. Yang E itu poinnya 4. Sebenarnya memberikan peringatan dan juga menegur itu hampir sama, namun di sini yang paling sesuai itu adalah menegur siswa tersebut karena telah melakukan pelanggaran terhadap tata tertib sekolah. Jadi jawaban yang paling sesuai adalah yang B. Lanjut soal nomor 7. Pak Dani dan Ibu Sari adalah 2 guru yang mengajar mata pelajaran yang berbeda, tetapi memiliki topik yang saling berhubungan. Mereka ingin memberikan penilaian terhadap siswa yang mencerminkan pemahaman siswa tentang kedua mata pelajaran tersebut. Namun mereka memiliki pendapat yang berbeda tentang bagaimana cara terbaik untuk menilai siswa. Bagaimana sebaiknya mereka bekerjasama untuk memastikan penilaian tersebut adil dan mencerminkan pemahaman siswa yang dengan baik. Nah, di sini ada 2 guru, yaitu Pak Dani dan Bu Sari. Mereka adalah guru mata pelajaran yang berbeda tetapi memiliki topik yang saling berhubungan gitu ya. Mungkin pelajarannya itu biologi dengan fisika, mungkin seperti itu, atau IPS yaitu ekonomi dengan geografi atau sejarah, seperti itu. Nah, mereka ingin memberikan penilaian terhadap siswa yang mencerminkan pemahaman siswa tentang kedua mata pelajaran tersebut. Lalu apa yang bisa dilakukan oleh Pak Dani dan Bu Sari? Kan seperti itu. Yang A, Pak Dani membuat soal ujian untuk kedua mata pelajaran, sementara Ibu Sari hanya memberikan masukan. Kalau hanya Pak Dani yang membuat soal ujian untuk kedua mata pelajaran, itu enggak cocok ya, enggak pas ya.
Itu kita tinggal saja. Mereka membuat 2 set ujian terpisah dan memberikan siswa memilih ujian mana yang ingin mereka kerjakan. Ini juga nggak pas teman-teman. Mereka malah membuat 2 set ujian, padahal di sini kata kuncinya itu adalah keterpaduan. Mereka ingin membuat sebuah penilaian dengan mengaitkan antara pelajarannya milik Pak Dhani dengan Bu Sari. Jadi nggak sesuai, apalagi siswa disuruh untuk memilih mereka apa yang ingin mereka kerjakan, itu nggak sesuai. Ibu Sari mengambil alih proses pembuatan soal dan Pak Dhani memberikan feedback setelah soal selesai dibuat. Ini tiba-tiba Bu Sari malah mengambil alih, itu jelas nggak sesuai ya. Ini bukan tipe guru yang bisa untuk bekerja sama atau kolaborasi, itu enggak. Mereka memutuskan untuk tidak memberikan ujian dan hanya menilai siswa belajar. Ini malah tidak memberikan ujian, itu jelas tidak. Yang D itu poinnya paling rendah. Yang E keduanya duduk bersama dan merancang soal ujian yang mengintegrasikan kedua mata pelajaran, memastikan distribusi soal yang seimbang. Nah, ini adalah jawaban yang paling sesuai, itu adalah yang A, yang poinnya itu adalah 5. Yang C poinnya 4. Ibu Sari mengambil alih proses pembuatan soal dan Pak Dhani memberikan feedback setelah soal selesai dibuat, itu poinnya 4. Yang 3 itu Pak Dhani membuat soal ujian untuk kedua mata pelajaran sementara Ibu Sari hanya memberikan masukan. Itu adalah poin 3-nya. Tapi di sini yang paling sesuai adalah poin yang E, yaitu poinnya 5. Lanjut soal nomor 8. Anda adalah guru yang mendapatkan tugas dari kepala sekolah untuk melakukan sebuah penelitian yang berkaitan dengan metode pembelajaran untuk peserta didik agar dapat meningkatkan efektivitas sistem pembelajaran di sekolah. Namun sekolah tidak memiliki dana untuk mengadakan penelitian tersebut. Bagaimana Anda menyikapi persoalan tersebut? Nah, di sini guru Anda itu ditunjuk oleh kepala sekolah untuk melakukan penelitian, tapi sekolah itu tidak punya. Maka apa yang nggak punya dana gitu ya? Maka apa yang akan Anda lakukan? Yang A, saya akan mengajukan proposal penelitian saya pada penelitian yang diselenggarakan pemerintah agar mendapatkan bantuan dana sehingga mampu menyelesaikan penelitian secara optimal. Kemudian yang B, saya akan tak melaksanakan tugas penelitian tersebut sampai tuntas dengan memanfaatkan fasilitas yang ada secara optimal dan tidak akan menyurutkan semangat saya dalam memberikan hasil yang terbaik. Kita simpan dulu yang B. Saya akan menolak secara halus tugas yang diberikan, itu enggak. Saya merasa kurang tertarik dengan tugas yang diberikan, juga tidak. Saya akan meminta bantuan dari rekan guru yang lain untuk menyelesaikan penelitian saya, itu juga tidak. Jadi yang paling sesuai, yang poinnya itu 5, itu adalah yang B ya teman-teman. Ya, walaupun apapun yang terjadi, karena kita itu ditunjuk, kita itu disuruh, kita juga sesuai dengan tugas kita ya, maka kita lakukan saja. Yang B itu poinnya 5, yang A itu poinnya adalah 4. Lanjut untuk soal nomor 9. Seorang guru saat di perpustakaan sedang mendapati sekelompok peserta didik yang mencoret-coret buku bacaan milik perpustakaan. Saat ditegur, guru peserta didik menjawab bahkan akan menerima hukuman mengganti buku karena kebetulan mereka berasal dari keluarga yang kaya. Tanggapan Anda sebagai seorang guru adalah, nah ini ada seorang siswa, ada sekelompok siswa yang mencoret-coret buku ketika membaca di perpustakaan. Ditegur malah mereka menantang ingin mengganti seperti itu. Maka apa yang bisa kita lakukan? A, membiarkan saja seolah-olah tidak mengetahui karena sedang sibuk untuk menyusun bahan pelajaran. Kita tinggalkan ini. Kata-kata membiarkan, mengabaikan itu kita lewati. Menyampaikan kepada peserta didik untuk membeli buku yang dicoret sebanyak 2 kali. Yang C, meminta peserta didik berhenti melakukan coret-coret buku perpustakaan dan mengajak dialog tentang pentingnya menjaga fasilitas sekolah. Kita simpan yang C. Meminta peserta didik berhenti melakukan coret buku perpustakaan sambil meminta mereka ke petugas tata tertib untuk mendapatkan poin tambahan. Yang E, meminta peserta didik berhenti melakukan coret dan membuat kontrak perilaku agar tidak mengulangi perbuatan di hadapan petugas tata tertib. Nah, jawaban yang paling cocok itu adalah yang C ya teman-teman, yaitu meminta peserta didik berhenti melakukan coret-coret buku perpustakaan dan mengajak dialog tentang pentingnya menjaga fasilitas sekolahan. Itu adalah yang C. Barangkali
mereka mau meskipun mereka itu adalah orang kaya. Tapi kalau tidak mau, maka kita bisa meminta peserta didik berhenti melakukan coret dan membuat kontrak berlaku agar tidak mengulangi perbuatan di hadapan petugas tata tertib. Itu kalau tidak mau kita tegur seperti itu. Tapi di sini jawaban yang paling pas, paling cocok itu adalah yang C. Poinnya itu adalah 5. Lanjut yang terakhir nomor 10, kita sementara sampai dengan nomor 10 dulu ya teman-teman. Jadi teman-teman saya masih membuat soal-soal yang cocok, yang pas dengan kompetensi teknis SGT, karena di sini itu banyak sekali soalnya, itu ada 90. Jadi nanti saya akan mencoba membuat soal-soal terkait dengan SGT, kompetensi teknis untuk guru ya teman-teman. Jadi teman-teman tunggu saja updatean dari kami, bahkan nanti kami akan memberikan tryout setiap kami membuat video. Nanti akan ada tryout yang Bapak Ibu bisa kerjakan secara online gitu ya Bapak Ibu. Ya, kita langsung ke nomor 10. Salah satu persyaratan untuk menjadi guru adalah memiliki kompetensi akademik S1 atau D4. Seorang guru, teman sejawat Anda di sebuah SMA swasta di Surabaya, tidak memiliki salah satu persyaratan wajib yang diharuskan undang-undang tapi sudah aktif mengajar. Apa yang akan Anda lakukan? Nah, guru itu harus S1 atau D4. Tapi ada guru di sekolah SMA di Surabaya itu malah belum punya S1 atau D4 tapi sudah mengajar. Lalu apa yang akan kita lakukan sebagai teman? Saya akan melakukan pendekatan secara persuasif kepada guru tersebut dan memberikan informasi berkaitan dengan persyaratan tersebut serta membantunya dalam mencapai persyaratan. Kita simpan dulu. Saya akan memberikan usulan kepada kepala sekolah agar mengidentifikasi setiap guru yang belum memenuhi persyaratan wajib seorang guru, kemudian memberikan dukungan agar mencapai persyaratan tersebut. Kita simpan juga. Saya akan mencari informasi untuk guru berkaitan dengan program-program pemerintah yang dapat membantu guru yang belum memenuhi persyaratan wajib sebagai guru. Yang D, saya akan melaporkan guru yang bersangkutan kepada kepala sekolah ataupun dinas pendidikan terkait agar guru tersebut mendapatkan sanksi. Ini enggak, yang D itu jelas kita lewati. Saya akan diam juga kita lewati. Jadi di sini yang paling sesuai itu adalah A, B, C. Namun yang lebih sesuai, yang lebih cocok itu adalah kita melakukan pendekatan terlebih dahulu, gitu ya. Barangkali dia mau dan sebagainya. Jangan langsung menyampaikannya kepada kepala sekolah baru kamu, apalagi kita mencari informasi diam-diam itu enggak usah. Kita sebaiknya itu berkomunikasi terlebih dahulu dengan guru tersebut, apakah kira-kira itu kalau begini-begini itu mau apa tidak. Kalau misalkan dia tidak mau dan sebagainya, barulah kita bisa berbicara dengan kepala sekolah. Jadi di sini jawaban dengan poin 5 itu adalah yang A teman-teman. Yang B itu poinnya 4. Nah itu ya teman-teman untuk soal teknis PPPK atau P3K 2024 SGT. Teman-teman bisa update terus soal-soal dari kami, karena kami akan selalu memberikan soal contoh-contoh soal P3K tahun 2024. Semoga teman-teman bisa lulus P3K 2024 tahun ini. Amin ya. Ya, demikian yang dapat kami sampaikan. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe saluran OPS Desa agar kami lebih semangat dalam memberikan video-video terkait dengan dunia pendidikan. Demikian, sampai jumpa lagi dan terima kasih.